Oke, lantas cerita anime pun berlanjut. Jangan lupa, manhwa ini diproduksi oleh Tencent Animasi dan timnya. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Nampak terlihat di sini seseorang melihat-lihat camp dari tentara bulu hitam. Nampaknya itu adalah tentara Wei yang sedang mengintip. Dari nampak jauh, terlihat di sana tentara bulu hitam yang mendengarkan nyanyian dari tentara Wei. Saya pikir Anda sedikit bodoh di tengah malam puncak pabrik memohon untuk mengalahkanmu. Nyanyiannya menderu-deru. Nampak di sana. Sang tentara bulu hitam pun panik dan kesal dengan nyanyian tersebut. Tak lama kemudian kita diperlihatkan komandan sang rambut biru yang berpikir dengan sangat penuh. Nampak ia kesal dan ia berdiskusi dengan sang master level 1, yakni Siang. Ia berkata kepada Siang sambil marah-marah, "Hei Luo Siang, musuh yang kita temui kali ini tampaknya berbeda dari masa lalu," ucapnya kepada Siang yang lagi berkultivasi. Nampak di sana energi spiritual berwarna merah kepingan. Nampak Siang pun tenang-tenang saja, meskipun belum mengalahkan tentara Wei dan bala tentaranya yang lain. Siang pun lantas berpikir, ia menatap tajam kepada sang komandan biru. Ia berkata, bagaimana mengatakan itu, ucapnya kepada sang komandan biru. Sang komandan biru pun berkata kepada Siang, serangan menyelinap dan taktik pelecehan mereka sangat efektif. Misalnya sekarang lagu yang tidak menyenangkan ini ada di mana-mana, ucapnya kepada Siang. Ia pun melanjutkan perkataannya. Ditambah medan aneh gua di bawah tanah. Ini mengarah langsung pada fakta bahwa para prajurit sekarang tidak benar-benar mau untuk bertarung dengan kita, ucapnya kepada Siang, yang Siang pun fokus dengan perkataan tersebut. Nampak komandan biru pun berpikir dan membayangkan terlihat di sana Li Hiten dan Lu Su bernyanyi. Nampak nyanyian itu membuat tentara bulu hitam dan yang lainnya panik dan kelihatan kesakitan. Mungkin nyanyian itu sangat berbahaya. Komandan biru pun berkata dan jatuh ke dalam ketakutan yang tak terlukiskan. Kita harus mencari cara untuk membuat lingkungan dan lingkaran di mana Anda dapat beristirahat dengan tenang, ucapnya. Yang panik karena nyanyian itu berada di campnya juga. Tak lama kemudian, Siang pun berdiri. Sang master level 1 itu memikirkan sesuatu. Oke, dimengerti. Istirahat yang cukup. Saya akan memperbaiki kondisi saat ini, ucap Siang kepada komandan biru. Nampak komandan biru pun panik. Ia pun berpikir bahwa Siang memiliki solusi. Hei apa? Apakah Anda memikirkan solusi? Ucap komandan biru kepada Siang yang kelihatannya kaget. Siang pun terlihat serius dan mengatakannya dengan senyuman manisnya kepada komandan biru. Tidak bisakah kamu maksanya keluar jika kamu tidak bisa menangkapnya? Lalu aku akan meledakkan pegunungan dan gua ini, ucapnya yang bersiap untuk merilis kekuatannya yang besar ke arah gua dan menghancurkan seisi gua. Tak lama kemudian dan ia pun bergegas pergi dengan energi spiritual berwarna pink. Ia nampaknya pergi ke pegunungan dan bersiap untuk menghancurkan semuanya. Di tempat lain, di sini sudah terlihat Siang pun merilis kekuatan yang sangat besar. Kali ini bola-bolanya tidak seperti biasanya, ia nampak begitu besar. Mungkinkah Siang akan menghancurkan dengan kekuatannya yang sangat besar? Nampak terlihat di sini, Siang sudah di depan goa
dan pegunungan Ansan. Nampak langit yang cerah dengan bulan sabit yang menyinarinya. Ia pun berkata dalam hati, "Lain kali saya memiliki kekuatan. Paling banyak saya hanya bisa menghancurkan gunung sepenuhnya," ucapnya, bersiap menghancurkan pegunungan tersebut. "Pilih saja yang paling dekat dengan camp," ucapnya, memilih yang paling dekat. Karena hal tersebut bisa menimbulkan ketenangan dan tidak ada lagi yang bernyanyi di samping campnya. Tak lama kemudian ada simbol dari tentara bulu hitam yang lain. Cus, sumdar. Nampak Siang melihatnya, ia pun berpikir, apakah itu sinyal suara tentara kita? Tanyanya. Ia pun nampak kaget dan tiba-tiba sinyal tersebut menghilang dengan seketika. Nampak Siang pun kaget. Ada sesuatu yang aneh dengan sinyal tersebut. Siang pun lantas berkata, "Sinyal suar yang padam begitu cepat," ucapnya dalam hati menatap sinyal tersebut. Hal itu hal yang tidak biasa. "Dan apakah terjadi sesuatu di sana?" ucapnya sambil memikirkan jika ada sesuatu dengan tentara bulu hitam. Nampak di tempat lain, yakni tentara bulu hitam yang menyalakan suara tersebut. Tentara bulu hitam nampaknya berlari. Dia berkata, "Sial, dia memadamkan suara kita," ucapnya sambil berlari. Di belakang tentara bulu hitam sudah ada tentara Wei yang bersiap dengan ganasnya seperti iblis yang ingin mencabik-cabik mangsanya. Tentara bulu hitam nampak panik dan berlari. Ia pun berkata, "Sudah berakhir kali ini," ucapnya sambil berlari dan sebagian menatap tentara Wei di atas sana. Tak lama kemudian dia diam. Tentara bulu hitam pun langsung meninggal dunia. Diperlihatkan di sini Yulong Banzi yang membunuh mereka semua beserta tentara Wei yang lain. Nampak ia merilis Space Gear, yakni ruang cincin di dalamnya. Ia pun mengambil mayat-mayat tersebut. Kelihatannya ia memasukkannya ke dalam cincin ruang biar tidak ketinggalan jejak. Nampak di sini Komandan Liu berkata, "Sejak aku kembali ke Wang Yi, saya raja, Anda bisa bertarung sepuasnya dan tidak perlu khawatir akan terganggu," ucap Komandan Liu. Nampak di sana tentara Wei yang lain happy dan senang telah mengalahkan tentara bulu hitam. Dengan cincin ruang di tangan Komandan Liu, lantas ia pun memasukkan sepenuhnya tentara bulu hitam yang ada. Ia berpikir sama seperti ketika dia masih di Yulong Banzi, ucapnya dalam hati. Tak lama kemudian, tiba-tiba ia dikagetkan sesuatu. Nampak ledakan besar di sana dan boom! Ledakan itu terdengar cukup keras. Nampak ledakan itu sangat besar. Itu ditimbulkan oleh Siang yang kelihatannya dia sedikit marah. Ia ingin menghancurkan semuanya. Nampak Siang merilis kekuatan energinya yang cukup besar. Ia memunculkan bola peledak beserta seperti listrik berwarna merah kepingan. Ia nampak marah dan siap untuk menghancurkan semuanya. Ia pun merilis bola bomnya. Ia berkata, "Awalnya saya hanya ingin meratakan pegunungan ini dan ada kegembiraan yang tak terduga," ucapnya, siap merilis dan menggunakan kekuatannya yang sangat besar. Sudah lama sejak Komandan Liu. Nampaknya ia ingin bertarung dengan Komandan Liu dengan sangat kuat dan rilisan yang ia buat untuk menghancurkan Komandan Liu beserta pegunungan yang ada. Nampak Komandan Liu pun tidak ketinggalan. Ia bersiap dengan tombak dan energi spiritual berwarna kuning layaknya api yang menyala-nyala.
Komandan Liu pun bersiap. Ia menebaskan tombaknya dan dia berkata, "Tepat waktu. Saya hanya ingin bertarung dengan orang-orang dengan tajam dan jelas." Ucapnya siap melakukan pertarungan duel 1 lawan 1 melawan Xiang. Xiang pun nampak meringis dan Komandan Liu pun siap untuk melakukan pertarungan duel 1 lawan 1 bersama sang master level 1. Nampaknya ini pertarungan antar level master 1 yang sangat luar biasa. Oke, kita lanjut. Xiang pun siap untuk bertarung dengan Komandan Liu. Seperti halnya Komandan Liu juga bersiap untuk melakukan pertempuran. Tak lama kemudian, Xiang pun merilis kekuatan bola-bola peledaknya yang cukup banyak dan sangat besar. Nampak Komandan Liu juga merilis tombaknya dan menebaskannya kepada Xiang, sang master level 1. "Ya, terima ini," ucapnya bersemangat untuk melakukan duel. Tiba-tiba dan boom boom. Ledakan besar terjadi di sana. Nampaknya kekuatan Xiang dan Komandan Liu juga sangat besar sampai terhempas mengenai tentara yang lain yang berada di bawah. Dung dung. "Wah, ledakan ini, ledakan yang sangat besar," ucap para tentara itu. Tak tinggal diam, Xiang pun juga merilis cukup banyak ledakan-ledakan besar dan terlihat tebasan dari sang master level 1, yakni Komandan Liu. Dan bum 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 bum. Ledakan itu terjadi di mana-mana. Terlihat di sini. Komandan Liu merilis tombaknya yang mampu terbang untuk menghujam sang Xiang. Serang ini, kau terimalah ini," ucapnya. Tak lama kemudian ia pun kaget. Di depan matanya sudah ada bola peledak yang sangat besar. Nampak di sana Xiang pun dengan mata tatapan tajam siap menghancurkan Komandan Liu dan pium, bam. Nampak ledakan besar terjadi, namun Komandan Liu pun berhasil untuk menghindari ledakan tersebut. Bam! Ia pun nampak terjatuh dan tak lama kemudian ia merilis tombaknya ke arah Xiang. "Itu tidak akan mempan. Terima tombak ini," ucap Komandan Liu. Tak cukup di situ, Xiang pun juga merilis kekuatan yang sangat besar, siap menerima dan bertarung dengan kekuatan listriknya beserta peledaknya. Kali ini Xiang merilis peledak yang sangat besar di tangannya dan siap menghancurkan siapa saja. "Hahaha, terima ini, kau akan hancur," ucapnya. Komandan Liu pun tak patah semangat. Ia lantas meriliskan tombaknya ke arah Xiang. "Ini, terimalah kekuatanku." Nampak Xiang pun kegirangan. Ia pun siap merilis kekuatannya dengan sangat besar. Terlihat di sini energi spiritual berwarna merah kekuningan siap dilancarkan dan diluncurkan kepada sang Komandan Liu. "Oke, pergilah kau ke neraka," ucapnya, siap untuk menghabisi Komandan Liu. Namun tiba-tiba Xiang pun kaget dan boom. Ia melihat kekuatan Komandan Liu, yakni sang bebek angsa. Sang bebek angsa kali ini dirilis untuk menghentikan Xiang dan ledakan besarnya. Tiba-tiba ledakan itu terjadi dan boom. Ledakan tersebut sangat luar biasa hingga camp terkena imbasnya dan bus. Nampak Xiang di sini terkena sehingga rambutnya copot, dan berhamburan
diakibatkan kekuatan pertarungan sang master level 1 tersebut. Nampak ternyata di sana Komandan Liu menebas rambut dan tubuh dari Xiang, sang master level 1 tentara bulu hitam. Terus terima ini, boom! Komandan Liu pun tampak keren abis, ia pun lebih jauh dari Xiang. Kekuatannya kemungkinan juga sangat besar. Oke, dari arah atas tiba-tiba Xiang pun menyerang. Sang Komandan Liu nampak di sini. Komandan Liu pun kaget akibat serangan yang ditimbulkan oleh Xiang. Padahal Xiang pun sudah ditebas oleh Komandan Liu. Nampak selendang pun mengarah dan energi spiritual berwarna merah kepingan mengarah kepada Komandan Liu. Nampak Komandan Liu di sini kaget dan ia pun sedikit menghindar, tapi naas ia terkena serangan dari Xiang, sang master level 1. Seketika itu ia kaget. Bahkan kaki dan tangannya sudah diikat oleh Xiang dengan kekuatan dan energi spiritual yang sangat besar. Komandan Liu pun panik. Lantas ia menatap Xiang dengan sangat serius. Nampak di sana energi yang sangat luar biasa dikeluarkan untuk menangkap Komandan Liu. Apakah ini musim panas tanpa akhir? Senjata ajaib ini sudah lama tidak terlihat, ucap Komandan Liu yang melihat sang master level 1 tentara bulu hitam yang sangat luar biasa dengan kekuatan yang dirilisnya. Nampak makin cantik aja sang Xiang tersebut. Tak lama kemudian ia merilis ular raksasanya dan bersiap untuk menyerang Komandan Liu dengan serangan yang sangat besar. Ini mungkin adalah serangan akhirnya yang bisa memporak-porandakan seisi jagat dunia dan gunung pun bisa meletus. Nampak Xiang pun bersiap mengeluarkan ular dan bersiap untuk menghantam sang Komandan Liu. Maka Anda tidak bisa menyerah dengan cepat, ucap Xiang kepada Komandan Liu. Namun terlihat di sini Komandan Liu pun tertawa. Ia melihat Xiang sangat serius. Hehehe, entah berapa banyak Endless Hammer yang hancur saat aku sedang ada urusan di depan istana, ucap Komandan Liu. Nampak di sana Komandan Liu meringis dan tiba-tiba dari tombaknya muncul cahaya berwarna kuning dan tiba-tiba tak disangka-sangka tombak tersebut berubah menjadi pedang yang sangat kuat dan luar biasa. Nampak Komandan Liu merilis pedangnya yang selama ini belum ia keluarkan. Sama hari ini, ucap Komandan Liu dengan energi spiritual berwarna kuning yang sangat dahsyat. Dan boom, tiba-tiba sang master level 1 tentara bulu hitam pun juga kaget melihat kekuatan itu. Apa itu gelombang dunia? Ucap Xiang kepada Komandan Liu. Apakah tersembunyi di tombak bahwa gelombang dunia dibagi oleh bangsawan besar dari kota kerajaan? Tanyanya kepada Komandan Liu. Saya tidak percaya Anda masih memilikinya di tangan Anda, ucap Xiang yang panik dengan kekuatan yang besar dari Komandan Liu.
Komandan Liu pun merilis api dan pedangnya yang sangat dahsyat beserta energi spiritual berwarna kuning yang menyala-menyala. Ia pun berkata, "Hahaha, gelombang dunia adalah hadiah dari rajaku," ucapnya yang bersemangat ingin menghabisi siang dengan seketika. Tak lama kemudian dengan kekuatan barunya, Komandan Liu berkata, "Bagaimana bisa Ye Zhou kehilangannya?" Ucapnya dengan bersemangat dan ngasih tahu bahwa gelombang dunia tidak akan pernah hilang dan ia terus menjaganya. Kekuatan yang besar itu pun mampu menebas semua kekuatan siang yang ia keluarkan. Nampak pengikatnya pun hancur dengan seketika sekali tebasan sang Komandan Liu dan boom. Siang pun panik, ia nampak ketakutan dan ketar-ketir melihat kekuatan dari Komandan Liu. Nampak energi spiritual kini berbalik ke arah siang. Kekuatan yang besar dari Komandan Liu mengarah kepada siang dengan seketika. Ia pun nampak panik dan mundur sedikit dengan kekuatan tersebut. Nampak itu tidak bagus dan ia berbalik arah untuk melarikan diri. Ia nampak pergi dengan terbang. Di sini terlihat tiba-tiba pedang dari Komandan Liu terbelah menjadi banyak dan siap untuk menyerang sang Master level 1 tentara bulu hitam yakni Siang. Jus. Tak lama kemudian Siang pun apakah ini kekuatan dari gelombang dunia? Ucapnya yang saat ini terkena tusukan dari Komandan Liu dengan pedang anehnya. Tapi Mimin tidak tahu dia tertusuk di mana. Mungkin itu adalah kekuatan yang membingungkan. Oke, kita lanjut saja. Nampak di sini terlihat di tempat lain. Lu Su dan Paman Zhang berbicara empat mata. "Saya tidak menyangka Liu Yizhou menyembunyikan tangan, tetapi senjata itu sangat bagus," puji Lu Su kepada Komandan Liu yang mempunyai kekuatan yang aneh dan itu sangat bagus. Nampak Paman Zhang berkata kepada Lu Su, "Tentu saja, gelombang dunia adalah pedang yang diberikan oleh rajaku Dewa Tua," ucapnya kepada Lu Su. Nampak Lu Su pun tidak heran. Ia pun juga mengatakan bahwa ada sesuatu yang sangat luar biasa di tangannya. "Dan saya ada sepotong cabang ini di tangan saya," ucapnya memuji cabangnya juga sangat kuat melebihi dari kekuatan Komandan Liu. Paman Zhang pun marah. "Hei, apa-apaan sih? Ranting-ranting kecil juga layak disandingkan dengan ombak dunia. Apa kamu bilang, Lu Su? Itu tidak pantas," ucap Paman Zhang kepada Lu Su yang membandingkan pedang dunia atau gelombang dunia dengan pedang kayunya. Nampak Yulong Bansi, ia menceritakan sesuatu kepada Lu Su terkait dengan pedang tersebut. "Itu adalah senjata Yulong Bansi. Puing-puing bisa menyapu langit seperti gelombang pasang. Pembunuh hebat, air pasang dunia," ucap Yulong Bansi. Lantas Lu Su tak terima, ia pun menodongkan rantingnya kepada Paman Zhang. "Apakah Anda membenci cabang saya?" ucap Lu Su yang menggeretak Paman Zhang. "Jangan meremehkannya, itu bisa membunuh orang," ucap Lu Su mengancam Paman Zhang kalau ia mampu membunuh seseorang dengan ranting tersebut. Nilai emosi negatif pun keluar dari Zhang Weiyu plus 666. Nampak di sini Zhang Weiyu pun juga panik jika Lu Su membunuhnya. Oke, kita lanjut. Nampak terlihat di sini Paman Zhang pun berkata kepada Lu Su, "Anda benar-benar ingin membunuh dengan begitu banyak master peringkat 1 dan 2 di luar sana. Mengapa Anda seorang guru master mengambil resiko?" tanyanya kepada Lu Su. Lu Su nampak bermain-main dengan pedang rantingnya.
dan ia memutar-mutarkannya. Ia berkata kepada Pamanzang, "Hei, jangan khawatir, saya hanya ingin memeriksa hasil penempaan saya dan saya tahu sisanya," ucapnya kepada Pamanzang. Pamanzang pun hanya bisa melihatnya. Ia bermain dengan pedang kayunya. Tak lama kemudian, Pamanzang berkata lagi kepada Lusu, "Hei Lusu, Anda tidak memiliki sedikit pun keberanian dan fanatisme setelah dipromosikan ke tingkat yang baru," ucap Pamanzang. Yang melihat Lusu, meskipun ia naik ke peringkat, tapi dia terlihat biasa aja. Ia pun lantas berkata lagi dan bertanya kepada Lusu, "Jika saya menebak dengan benar, Anda telah mencapai ranah peringkat kedua sebelumnya kan?" Tanyanya kepada Lusu. Lusu pun bersemangat dan menghentikan pedang kayunya yang ia putar-putar. Tak lama kemudian, Lusu pun juga berkata kepada Pamanzang, "Hei Zhang Weiyu, kamu benar-benar cukup tajam," ucap Lusu kepada Pamanzang. "Bagaimanapun saya tidak bisa menyembunyikan masalah ini di masa depan, jadi saya akan mengatakannya secara langsung kepadamu," ucap Lusu. Ingin menceritakan sesuatu kepada Pamanzang. Lusu pun menatap tajam sambil makan rumput. Itu bukan rumput ya, itu ranting. Oke, Mimin lanjut. Ia mengatakan kepada Yulong Banzi, "Itu benar, saat pertama kali bertemu denganmu, kekuatanku jatuh ke peringkat dasar. Bukan karena aku tidak pernah berlatih," ucap Lusu yang meyakinkan bahwa sebelumnya ia juga sudah kuat. Makanya dia aneh karena dia tidak mempunyai kekuatan yang baru. Tak lama kemudian, Lusu pun bergegas untuk meninggalkan Yulong Banzi dan bercerita sedikit. Nampak Yulong Banzi pun berkata lagi kepada Lusu, "Benar saja, ternyata Anda sudah menjadi master. Jadi segala macam kelainan pada tubuh Anda bisa dijelaskan," ucap Pamanzang kepada komandan dan Raja Lusu. Lusu pun hanya meringis dan meninggalkan Pamanzang. Ia lantas berkata, "Tidak apa-apa jika kamu mengerti, maka aku akan pergi bekerja dulu," ucap Lusu. Lusu pun bergegas untuk pergi meninggalkan Pamanzang. Ia pun ingin bekerja dan mencari uang kelihatannya. Lusu pun bergegas, pikir Yulong Banzi. Pamanzang pun berpikir, tapi ada lebih banyak pertanyaan dari Lusu ini. Apakah Lusu ini memang benar-benar kuat? Apa asal-usul Lusu dan dari mana ia berasal? Mengapa Anda begitu kuat di usia yang begitu muda? Ucapnya sambil merenung. Dan gadis Lu Xiaoyu dan rombongannya juga tampaknya menyembunyikan sebuah rahasia besar. Dan mengapa itu muncul di tempat yang sensitif di Tianzhen? Tanya Pamanzang di pikirannya. Nampak ia memikirkan seseorang. Di sini ia merenung dan berkata lagi kepada dirinya sendiri, "Raja pemuda sembrono ini jelas tidak sepertimu." Ia memikirkan Raja Dewa Tua tidak seperti Lusu. Tapi dia kelihatannya yakin bahwa Lusu juga sang Raja Dewa Tua. Ia pun berpikir dan berkata, "Tapi kenapa sekarang aku masih tidak curiga bahwa dia sebenarnya adalah kamu?" Ucap Pamanzang yang yakin bahwasanya Raja Dewa Tua yakni sama dengan Lusu, atau Lusu adalah Raja Dewa Tua. Dan cerita pun berakhir di sini.